Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang akan memberikan kemenangan senantiasa kepada umatnya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengenal Tuhan Lebih Dalam. Saya akan bacakan Daniel pasal yang ke-11 ayat 31 dan 32. Demikian bunyinya, Daniel 11 ayat 31 dan 32. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Baca bersama. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita sedang hidup pada akhir zaman dan Alkitab berkata akan muncul seorang antikristus yang akan menganiaya orang-orang percaya. Seorang antikris itu belum muncul sekarang, tetapi roh antikris yang menentang kekristenan, menentang firman Allah, yang nilai-nilainya sangat berbeda dengan nilai kerajaan sorga, sudah tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Dan mereka akan menistakan, menyengsarakan orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus. Tetapi Alkitab berkata umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Masa-masa goncangan, masa-masa penyaringan, penampian, pemurnian sudah mulai terjadi. Dan betapa kita harus menyadari kunci untuk kita berdiri teguh menghadapi segala perkara adalah pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Beberapa minggu lalu saya mendengar sebuah kabar yang memprihatinkan. Ada satu keluarga berangkat liburan ke Australia. Mereka punya anak satu, anak tunggal yang belum terlalu besar, yang mungkin 8 atau 9 tahun. Begitu saudara, neneknya juga ikut. Lalu ketika mereka nginep di satu hotel, ada bathtubnya di sana. Dan anak ini senang sekali karena dia pengen berendam di situ, saudara sekalian. Jadi ketika mereka sampai, mereka makan siang dulu, tidak terlalu jauh dari hotel. Lalu papa mamanya masih jalan ke toko. Anak ini ngotot mau pulang ke hotel, akhirnya ditemani sama neneknya. Dan langsung dia masuk kamar mandi, berendam di dalam bathtub tersebut. 1 jam ditunggu kok nggak ada suara, nggak keluar. Diketok-ketok juga nggak ada bunyi. Akhirnya begitu dibuka, rupanya anak itu terpeleset, saudara-saudara, kepalanya menghantam ke pinggir bathtub, mati. Anak tunggal mati. Sejak hari itu si nenek menyalahkan dirinya dan dia bilang Tuhan bohong, Tuhan kejam, gak ada Tuhan yang baik itu. Kalau Tuhan ada, Tuhan baik, kenapa dia izinkan cucu saya meninggal dunia? Sekian bulan sudah lewat, orang tuanya walaupun hatinya pedih tentunya mulai bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi neneknya sampai hari ini masih merasa kepahitan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa masalah bisa datang, persoalan, musibah bisa datang. Dan kalau kita tidak punya konsep benar, kalau kita tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan kecewa. Kenapa begini, kenapa begitu? Padahal pikiran Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Tapi apa yang Tuhan lakukan selalu yang terbaik. Kita mungkin gak ngerti sekarang, tapi kelak kita akan mengertinya. Beberapa hari ini ada banyak orang bertanya kepada saya, termasuk ada seorang rekan telepon dari Amerika. Pak, setelah Pak Ahok kawin kok katanya mau kawin lagi? Dan karena ini sudah ada di media massa ya, jadi saya ngomong saja. Kan kalau terjadi gitu kan kecewa Pak. Banyak anak-anak Tuhan kecewa. Dia udah ceraikan istri, sekarang dia mau kawin lagi. Saya bilang dia mau kawin urusannya dia. Bisa dikasih tahu nggak supaya batal? Loh, tiap orang itu punya free will. Punya kehendak masing-masing dengan segala resikonya. Ya biarin aja. Loh kalau gitu kan kecewa ini banyak orang. Saya jawab, memang manusia harus lebih banyak dikecewakan oleh manusia. Supaya satu-satunya yang dia sadari tidak mungkin mengecewakan hanya Tuhan. Amin. Jangan ngandelin pendeta, jangan ngandelin manusia, jangan ngandelin orang yang kelihatannya hebat dan sebagainya.
selama mereka menjadi teladan ikutilah. Jadi saya melihat beliau adalah seorang yang punya warna-warni dalam kehidupan. Kita kadang-kadang melihat orang itu cuma hitam putih, benar semua atau salah semua. Manusia tidak begitu. Manusia punya kelebihan dan kekurangannya. Tiru kelebihannya, tegas, tidak korupsi, kesatria. Ada masalah dia datang ke pengadilan, gak kabur ke luar negeri. Hebat saudara-saudara. Tapi ada hal yang tidak boleh ditiru. Misalnya kasar kalau ngomong, menceraikan istri, lalu kemudian mau kawin lagi. Tapi gimana katanya? Karena garis tangannya sama. Saudara-saudara, saya percaya kita ini harus mengikuti garis yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Tidak boleh ikuti garis tangan. Tapi kembali setiap orang harus mengambil keputusannya sendiri. Saya melihat Pak Ahok adalah seorang pribadi dengan kelebihan dan kekurangannya. Dia adalah public figure sehingga orang-orang kemudian mulai membicarakan tentang dia. Jadi ikuti yang baik dan jangan ikuti yang tidak baik. Dan yang paling penting kita harus sadar, dia adalah politikus beragama Kristen keturunan Tionghoa. Dia bukan pendeta. Dia bukan seorang yang super rohani. Dan yang jelas dia bukan Yesus yang tanpa kesalahan. Jadi tugas kita adalah pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Dia kawin gak kawin, atau mungkin ada presiden mau punya istri 2, tidak mengganggu iman saya. Saya tetap mau memandang kepada Tuhan karena saya mengenal dia, pribadi Yesus yang tidak pernah mengecewakan dan selalu hidup di dalam kebenaran. Alkitab berkata umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Seperti Sadra, Mesa, Abednego ketika akan dilempar di dalam dapur api, mereka bilang, kami percaya Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Karena mereka percaya betul kenal Tuhan secara pribadi. Itu yang luar biasa. Bagi saudara seharusnya itu berbunyi begini. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tapi seandainya saya tidak sembuh, saya tetap percaya kepada Yesus. Saya tahu bahwa Tuhan bisa memberkati saya. Tapi seandainya saya tidak diberkati, saya tetap setia kepada Yesus. Karena saya ke gereja berdoa, beribadah bukan supaya saya dapat berkat. Saya berdoa, beribadah karena saya mencintai Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Tuhan, aku percaya Engkau akan mengabulkan permohonan saya. Tapi seandainya tidak, gak apa-apa. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak saya. Saudara, betapa kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Kita harus sadar Tuhan itu punya sifat maha hadir. Tetapi tahukah saudara, bukan hanya maha hadir. Dia mau hadir dalam hidup kita. Dia mau menguasai kehidupan kita. Karena hidup yang paling aman dan indah adalah hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara sadar Tuhan hadir, sapa dia. Bicara kepada dia. Kenal lebih dalam. Jangan cuek kepada Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Maka keintiman itu akan terjadi. Hari Jumat 2 hari yang lalu saya dan istri baru kembali dari Iceland. Ada apa di Iceland? Ada es, saudara-saudara. Namanya juga Iceland ya. Kami 23 orang, kebanyakan para pengusaha, couples, para pasangan, dan setiap hari di bus saya dan Pendeta Timotius Arifin dari Bali yang bersama-sama sharing firman Tuhan, renungan, kesaksian, sebagainya. Sehingga ini menjadi holiday retreat begitu saudara. Sampai jalan ada nilai-nilai yang setiap hari, setiap saat kita taburkan. Iceland itu di mana? Iceland itu sebuah pulau terpisah, pulau terpencil dekat Greenland. Itu sudah di daerah Greenland itu kutub utara, saudara sekalian. Jadi kalau ke Iceland kita harus terbang dari Eropa, misalnya dari London atau kami dari Denmark, terbang 3 jam lebih. Atau kalau dari Toronto, Kanada 5 jam lebih ke sana. Yang menarik ketika kita ada di Reykjavik,
yaitu ibu kota Iceland. Kita makan di sebuah restoran di lantai 2. Nah di lantai 1 itu kan ada orang juga yang makan. Setelah selesai kita lihat juga orang yang makan di lantai 1. Kita pikir ya mungkin turis yang lain atau penduduk setempat. Itu pegawai restorannya bilang, tadi yang makan di bawah itu presiden kami. Presiden Guino Johannesson namanya. Begitu tahu ada presiden yang makan, kita nyesel semua. Waduh, kalau tahu ada presidennya, kita kan bisa salaman. Minimal minta foto. Syukur-syukur kalau bisa doain berkat dari Indonesia, dari timur mengalir ke barat, kan begitu. Tapi dicari-cari udah pulang saudara. Karena ternyata istana kepresidenannya itu gak terlalu jauh dari restoran yang kami makan. Jadi dia jalan kaki saudara. Aduh nyesel-nyesel. Kenapa ada presiden kita lewatkan begitu saja. Kenapa? Gak kenal. Kalau kenal minimal salaman. Kita tahu Bapak Joko Widodo. Jadi waktu saya diundang ke Istana Negara, pose dulu dong. Salaman dulu kan saudara sekalian. Kalau bisa ngobrol lebih jauh, bisa mengenal dia lebih dalam. Saya mau katakan Tuhan seharusnya kita kenal lebih dalam. Kita bisa ngobrol intim dengan dia. Karena dia lebih dari presiden. Dia raja di atas segala raja. Dia pencipta alam semesta. Dia segala-galanya. Betapa bangganya kalau kita kenal Tuhan. Saudara-saudara, salah satu orang yang dicatat dalam Alkitab mengenal Tuhan, bahkan mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kerinduannya hanyalah pribadi Tuhan, dia ingin mencari wajah Tuhan, adalah Daud. Dalam Mazmur 27, ayat yang keempat, Daud mengungkapkan kerinduannya ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kerinduan Daud adalah aku ingin diam selalu dalam hadirat Tuhan. Daud itu raja, dia bisa minta harta, dia minta kekayaan, dia minta nyawa musuh-musuhnya, dia minta kerajaannya akan tetap kokoh selamanya, tapi dia tidak minta itu. Dia hanya minta, izinkan saya selalu ada di dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, mengenal Tuhan lebih dalam. Aku ingin mencari wajah-Mu, bukan hanya perbuatan tangan-Mu, bukan cuma berkat-berkat-Mu, tapi pribadi-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sehingga Tuhan pernah ngomong dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang hatinya berkenan kepadaku. Cocok dia sama saya. Dan dia selalu melakukan kehendakku. Apakah Daud itu sempurna? Enggak. Dia pernah bunuh orang. Dia pernah berzina. Dia pernah sombong. Tapi kenapa Tuhan bilang, aku suka ini orang. Kalau Tuhan hanya hitung-hitung dosa kita, kita semua masuk neraka. Tapi Tuhan melihat di tengah kekurangan seseorang. Ketika dia punya kerinduan hidup dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan akan membuat kita makin serupa dengan dia. Ada orang bilang gini, saya sih pengen dekat sama Tuhan. Tapi sekarang masih banyak dosa. Nanti kalau hidup saya udah lebih suci, saya lebih dekat sama Tuhan. Nggak bisa saudara sekalian. Pernahkah saudara mengunjungi temanmu yang sakit dan kemudian ketika kita lihat dia terbaring, sakit ya? Ayo saya antar ke rumah sakit, saya antar ke dokter. Enggak malu, masih sakit. Nanti kalau udah sehat, saya baru ketemu dokter. Emang mau ngelamar dokter, saudara-saudara, mesti sehat dulu. Justru orang yang sakit yang perlu dokter. Kita banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Tapi dengan kerendahan hati, oleh darah Yesus kita dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ajar aku selalu berada di dalam bait-Mu, memuji, menyembah Engkau. Engkau tahu kekurangan kelemahanku. Tapi ketika aku ada di dalam hadirat-Mu, hadirat Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi lebih serupa seperti Kristus. Karena ketika kita ada dalam kehadirat-Nya, kekudusan Tuhan akan mengalir. Damai sejahtera akan mengalir. Karakter Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara, dan Daud yang mengalami kerinduan, punya kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ini saya lihat memiliki 3 kesadaran yang membuatnya lebih dekat dengan Tuhan. Dan 3 kesadaran ini juga yang kita harus miliki. Pertama, Daud dan juga kita harus sadar bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya berharga di mata Tuhan karena Tuhan mengasihi saya. Saudara percaya Tuhan mengasihi engkau? Mari katakan bersama saya, Tuhan mengasihi saya. Katakan lebih keras, 2, 3, Tuhan mengasihi saya. Lihat ayat 10 dari Mazmur 27. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dari ayat ini tampaknya Daud itu memiliki relasi yang gak terlalu akrab dengan ayah atau ibunya. Salah satu penyebabnya mungkin karena saudara-saudara Daud itu banyak. Dan Daud ini tampaknya adalah anak yang tidak terlalu berprestasi. Karena kakak-kakaknya seperti Eliab, Syama dan sebagainya adalah tentara. Orang-orang yang membela negara mereka melalui jalur militer. Saudara, dan mereka sangat dibanggakan tentu oleh orang tuanya. Daud ini masih muda, gak punya banyak pengalaman. Karena itu disuruh mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor kepunyaan bapaknya. Apa buktinya bahwa Daud ini tampaknya kurang terlalu dihargai oleh orang tuanya? Satu kali Nabi Samuel datang ke kota Bethlehem karena Tuhan berkata, aku akan pilih seorang yang akan menggantikan Raja Saul. Dan kamu harus mengurapi dia menjadi raja. Siapa Tuhan? Aku akan tunjukkan nanti. Dan ketika dia sampai di Bethlehem, Tuhan beritahu, panggil keluarga Isai, karena salah satu anak Isai akan engkau urapi menjadi raja. Dihadapkan satu demi satu, begitu anak pertama, ini perwira saudara sekali. Militer punya pengalaman, tegak, hebat, luar biasa. Cocok nih. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan pandang perawakannya yang besar. Karena aku telah menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kita ini kadang-kadang tertipu karena kemasan. Pada Tuhan melihat esensi yang ada di dalam, yaitu hati yang berkenan kepada Tuhan. Anak kedua lewat, Tuhan bilang bukan. Ketiga lewat, Tuhan bilang bukan. Anak keempat lewat, sampai yang terakhir lewat, Tuhan bilang bukan. Samuel mungkin tanya, apa enggak salah nih Tuhan? Habis nih anaknya Isai. Akhirnya dia tanya, Isai masih ada enggak anakmu satu lagi? Stoknya masih ada enggak? Oh ada, tapi masa sih dia kan enggak masuk hitungan. Di mana dia? Lagi saya suruh mengembalakan domba. Bayangkan nabi besar ini yang dengar suara Tuhan langsung. Datang mau doakan, semua diundang datang. Anak yang paling kecil ini enggak dianggap, enggak diajak. Samuel bilang, panggil dia, aku gak akan makan sama kamu kecuali anakmu datang. Begitu anaknya datang, masih culun saudara-saudara. Pipinya masih kemerah-merahan. Bau domba. Tapi Tuhan bilang urapi dia. Dia yang hatinya berkenan kepadaku. Dan Daud bilang, walaupun ayahku, ibuku tidak nganggap aku, Tuhan mengasihi saya. Karena saya berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara berasal dari sebuah keluarga yang besar. Orang tuamu punya anak banyak. Saking banyak anaknya, kadang-kadang lupa bahwa engkau salah satu anaknya mungkin. Kakakmu kalau berprestasi, wah dipuji, dibanggakan, sering diceritakan. Saudara kurang. Dan kadang-kadang kalau dimarahin, tiru tuh kakak kamu hebat, kamu mau blow on. Kita tertusuk. Tapi ingat, walaupun kau kurang berharga di mata orang tuamu atau orang-orang penting lain dalam hidupmu, kalau engkau percaya Yesus, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Engkau berharga di mata Allah. Dan tahukah saudara bahwa di padang gurun, padang pengembalaan, Daud menjalin relasi dengan Tuhan dan dia kenal Tuhan secara pribadi. 2 tahun lebih yang lalu saya
bersama dengan rombongan 20 orang lebih juga holiday retreat ke New Zealand. Setiap hari juga ada renungan firman semacam itu. Dan dalam perjalanan Kimi juga kasih kesempatan untuk orang-orang memberikan kesaksian. Nah, tour leader kami juga seorang ibu, kita kasih kesempatan. Ibu, ayo dong kesaksian. Kenal Tuhannya gimana? Karena dia juga orang Kristen. Namanya Ibu Fang Fang, asal dari Garut, saudara. Udah warga negara sana, udah puluhan tahun tinggal di sana. Dan dia cerita, saya ini anak orang miskin Bapak Ibu katanya. Dan saya minder. Karena saya kalau ke sekolah itu baju saya butut dibandingkan dengan yang lainnya. Bapaknya seorang penjudi sehingga tidak ada uang yang dimiliki bagi keluarga. Dan kalau dia ke sekolah, dia pakai sepatu yang mangap bawahnya. Bahasa Sundanya ngaplek gitu. Jadi harus diikat pakai, kalau nggak pakai tali, pakai karet, saudara-saudara. Dan kalau lagi istirahat, teman-teman ke kantin sekolah, ke warung sebelah, dia nggak punya duit, saudara. Jadi dia agak diasingkan oleh teman-temannya, suka dibully, suka diojok ejek-ejek sama orang lain, diolok-olok sama orang lain. Dan dia menyendiri. Dia tidak merasa bahwa dia punya masa depan yang baik. Tapi satu kali dia pergi ke gereja, sudah berkali-kali diajak oleh temannya nggak mau, tapi kali ini ya udahlah ikut ke gereja. Waktu pertama kali dia datang di gereja, ushernya melihat seorang ibu, dia bilang, selamat datang, kamu baru pertama kali datang ya. Waktu itu dia masih remaja, saudara masih SMA. Selamat datang ya, aduh senang sekali kamu ada di sini. Dan ibu itu memeluk dia, selamat datang ya, welcome. Dan dia bilang, itu sentuhan yang saya tidak dapat dari orang tua saya. Saya merasa begitu dikasihi. Ada orang yang baru kenal sama saya bisa peluk saya. Dan dia dengar khotbah hari itu, Yesus rela mati bagi kita karena dia mengasihi. Dan dia bilang, Tuhan aku mau percaya kepadamu. Yesus kok rela mati buat saya? Karena saya pasti berharga di mata Tuhan. Kalau saya nggak berharga, nggak mungkin Yesus rela mati buat saya. Sejak itu dia percaya Yesus. Sampai sekarang dia melayani Tuhan. Dia bilang, saya kalau nggak ada tour semacam ini, saya di gereja, saya pelayanan. Wow, luar biasa. Tahukah saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Lebih dari semua manusia, dia mencintai saudara. Ini kebenaran penting yang saudara harus alami. Bahkan ketika engkau putus asa, mungkin ada beberapa yang rasa, aduh udah gak ada yang bisa nolong, udah mau bunuh diri aja. Hentikan rencana itu, karena Yesus mencintai saudara. Dan betapa pentingnya pelayanan seorang usher. Usher itu bukan pengkhotbah, usher bukan pemain musik. Kelihatannya cuma nyalamin orang. Tapi apa yang dilakukan bisa mengubah hidup seseorang. Karena itu kalau ada orang baru, mungkin temanmu yang lama saudara ajak ke gereja gak pernah mau, tiba-tiba nongol di kebaktian. Sambut dia, wah puji Tuhan. Peluk dia, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Aduh ayo saya dampingi ya, ayo kita memuji Tuhan bersama. Jangan begitu salaman, Sinarian datang. Mimpi apa saya semalam, tumben. Waduh saudara, orang bisa sakit hati kalau begitu. Tuhan memandang kita berharga dan dia rela menggantikan kita mati di kayu salib. Karena kita dikasihi Tuhan. Dan karena kesadaran itu di padang pengembalaannya, Daud menjalin relasi dengan Tuhan. Dia suka mengambil kecapi dan memuji nama Tuhan. Karena itulah mengapa bisa muncul Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia mempersonifikasikan Tuhan seperti seorang gembala. Kalau aku mengembalakan domba, Tuhan menggembalakan hidupku. Bahkan di padang pengembalaan, Daud sering mengalami pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ada singa, ada beruang yang berusaha menerkam binatang peliharaannya. Dia lawan dengan alih-alihnya. Dan binatang buas itu bisa kalah oleh seorang anak kecil seperti Daud ini. Sehingga dia punya pengalaman pribadi. Jangan ngarepin pertolongan orang. Walaupun kakakku militer, dia gak pernah tolong saya. Pada waktu aku menghadapi singa dan beruang.
tapi Tuhan yang menolong saya. Sehingga dia berharap hanya kepada Tuhan. Itulah yang diungkapkan pada ayat 9 dari Mazmur 27. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Saudara, ketika engkau punya masalah jangan andalkan manusia, jangan andalkan jenderal, jangan andalkan konglomerat. Andalkan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Beberapa hari lalu saya mengunjungi sebuah kota kecil namanya Rovaniemi di Finlandia. Itu masuk ke dalam Arctic Cycle, sudah ada di Kutub Utara. Saudara-saudara, dan saya pikir ini es melulu, ya. Putih salju di mana-mana. Istri saya suka ngajak dari kota-kota, ayo foto dulu, foto dulu. Lama-lama saya bilang, males di foto. Kenapa? Semuanya sama putih. Kita juga nggak bisa bedakan gunung ini dan gunung yang lain, pohon ini dengan pohon yang lain. Nah di satu kota kecil itu penduduknya cuma berapa? 35.000 kalau nggak salah. Tapi sekarang ini dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Karena mereka mengarang sebuah cerita, idenya hebat juga untuk jualan. Yaitu Rovaniemi, Santa Claus Village. Kampungnya Santa Claus. Jadi dia bilang Santa Claus di sini, dia suka naik rusa kutub di sini nih. Jadi saya pergi ke rumahnya Santa Claus. Saya ketemu ada Santa Claus di sana, saudara sekalian. Rupanya ada orang bule pakai jenggot-jenggotan begitu, jadi kita bisa foto di sana. Yang mencengangkan saya, kami masuk sebuah ruangan, ternyata ruangan itu adalah ruangan yang menerima surat-surat dari seluruh dunia yang ditujukan kepada Santa Claus. Dan mereka mengklaim sudah menerima setiap tahun 500.000 surat. Dari kira-kira 200 negara di dunia. Jadi orang di dunia hampir 200 negara menulis surat. Dan sekarang ini sudah ada 20 juta harapan yang ditujukan kepada Santa Claus. Santa Claus tolong sembuhkan saya, Santa Claus tolong berkati saya dan sebagainya. Saya bilang bodoh sekali orang doa sama Santa Claus. Bodoh sekali orang tulis surat sama Santa Claus. Malah disediakan kertas-kertas kosong sama pulpen. Silakan tulis surat kepada Santa Claus. Saya bilang ngapain menulis surat sama Santa Claus? Seorang anggota rombongan tanya, Pak Pendeta, Santa Claus itu fakta atau fiksi? Saya bilang ya jelaslah fiksi, dongeng itu. Tapi saya pikir hebat juga ini kampung kecil. Kampung kecil bisa bagaimana mendatangkan turis dari seluruh dunia. Dia bilang aja ini kampungnya Santa Claus. Saya ini berapa tahun yang lalu pernah pergi ke Atlanta. Atlanta sebuah kota besar di Amerika Serikat. Dan saya mengunjungi sebuah museum. Sebelum pelayanan, sebelum khotbah saya jalan-jalan sedikit. Kunjungi sebuah museum. Museum Coca-Cola. Jadi di dinding itu ada sejarahnya Coca-Cola. Ada macam-macam lah tentang Coca-Cola, saudara. Dan salah satu ruangan yang menarik adalah dihidangkan Coca-Cola dari bermacam-macam negara di dunia. Ada yang dari Amerika, Asia, Eropa, Afrika, macam-macam negara. Ada negaranya. Lalu kita diboleh minum Coca-Cola semau kita. Mau sedikit, mau banyak silakan. Karena begitu masuk, kalau nggak salah tiap orang dipungut 25 US dollar. Kira-kira 300.000 rupiah. Jadi minum Coca-Cola sekenyangnya. Jadi saya baru tahu, walaupun mereknya sama Coca-Cola, tapi rasanya itu agak lain-lain lah saudara sekalian. Minum. Begitu keluar, begitu. Karena kan kebanyakan gas ini saudara sekalian. Nah, lalu kemudian saya lihat di ruangan yang cukup besar itu, ada patung atau gambar atau apapun yang berkaitan dengan Santa Claus. Saya pikir ini kan bukan dekat hari Natal, kenapa pasang Santa Claus? Saya baru tahu kemudian bahwa sekian puluh tahun yang lalu Coca-Cola mengalami penurunan di dalam penjualan sehingga mereka ingin mendongkrak angka penjualan dengan cara apa? Menciptakan sebuah icon yang ketika icon itu muncul itu dihubungkan dengan Coca-Cola. Mereka berpikir akhirnya dapat saudara. Ikonnya Santa Claus, pakai baju merah, pakai topi merah, pakai janggut. Orangnya juga difoto ada, saudara sekalian. Pernah ada orang memang besar seperti itu lalu dipakein. Itu menjadi ikon pertamanya.
Dan kalau ngomong ho 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 ho, sejak itu Coca-Cola meningkat. Itu sebabnya mengapa ada banyak iklan, kalau ada gambar Santa Claus, ada tulisan drink Coca-Cola. Jadi rupanya Santa Claus itu bikinan Coca-Cola, saudara sekalian. Saya pikir pinter juga ini dagangnya. Celakanya, ada orang-orang percaya bahwa Santa Claus itu adalah fakta. Yesus itu fakta sejarah. Dia pernah benar-benar lahir. Dia pernah benar-benar melayani. Dia pernah benar-benar mati di salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Dan dia benar-benar akan datang kembali menjadi hakim yang adil atas alam dunia. Karena Alkitab yang mengatakannya. Itu sebabnya ketika saudara punya harapan, punya doa, tujukan kepada Yesus. Gak usah bikin surat kepada Santa Claus. Saudara-saudara, kalau orang dewasa lebih gampang membedakan fiksi dan fakta, anak kecil agak sulit. Apalagi orang dalam pendidikan barat itu kalau menjelang Natal, gantungin kaos kaki gede, nanti malam Santa Claus akan datang dari kampungnya, naik rendir, rusa kutub, dan dia akan kasih kado bagi anak yang baik. Tapi yang nakal, yang datang bukan Santa Claus, suar tepit, digebuk kamu, dimasukin dalam kantong. Jadi tertanam dari pikiran anak, kalau mau dapat pahala dari Tuhan, mesti berbuat baik. Kalau berbuat jahat, dihukum. Jadi ada lagu sekolah minggu zaman dulu. Anak manis terbang ke sorga, anak nakal masuk neraka. Ini ajaran Kristen bukan? Bukan, ini ajaran agama. Berbuat baik, berbuat amal, masuk sorga. Kalau nakal, berbuat jahat, masuk neraka. Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang benar, aku datang mencari orang berdosa. Orang sehat tidak perlu dokter, yang sakit perlu dokter. Orang jahat kalau bertobat percaya Yesus masuk sorga. Orang baik banyak amal nggak percaya Yesus masuk neraka. Karena kekristenan mengajar kita ke sorga bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kebaikan Tuhan yang memberikan kasih karunia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Karena itu andalkanlah Tuhan, harapkanlah segala sesuatu kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada manusia. Yang kedua, kedekatan dengan Tuhan itu terjadi ketika kita seperti Daud punya kesadaran, Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Pertama, Tuhan mengasihi saya berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Mazmur 27 tadi, ayat 13-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan waktu Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kebaikannya, masa depan yang cerah di negeri orang-orang hidup. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun hari ini engkau mengalami kesulitan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan masa depan yang berkemenangan dalam hidup saudara. Daud gembala biasa yang diabaikan bahkan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan melihat hati Daud. Tuhan bilang kepada Samuel, urapilah dia, dia akan menjadi raja atas Israel. Sejak Samuel mengurapi dia dengan minyak urapan, sejak hari itu berkuasalah roh Allah atas diri Daud. Daudnya gak mampu, dia manusia biasa, kurang pengalaman. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara yang dahsyat. Karena orang biasa-biasa bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Gembala domba menjadi raja. Bahkan melalui Daud muncul Mesias, Yesus Kristus. Sang juru selamat dunia yang digelari sebagai anak Daud atau keturunan daripada Daud. Percayakah saudara bahwa Tuhan juga punya rencana indah dalam hidupmu? Bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi menjadikan kita sebagai alat kemuliaannya. Jadi berkat melalui hidup ini bagi orang di sekitar. Saudara sekalian, salah satu tujuan orang pergi ke Iceland adalah mengejar aurora. Karena aurora adalah sebuah fenomena alam yang unik. Yang ketika kita lihat,
pada malam hari yang mesti sangat gelap, dalam cuaca dingin, dan tidak bisa diprediksi kapan auroranya muncul atau tidak muncul. Sulit sekali diprediksi. Dia bisa datang, tapi kalau kita tunggu dia bisa tidak datang juga. Tapi ketika aurora itu muncul, terutama bagi orang yang pertama melihat, orang akan teriak-teriak seperti anak kecil. Bahkan sampai ada yang nangis karena lihat, Tuhan itu dahsyat. How great is our God. How great thou art. Betapa besar engkau ya Tuhan. Betapa luar biasa ciptaanmu itu. Tahukah saudara, alam bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi ada yang lebih ingin dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Yaitu manusia, saya dan saudara sebagai ciptaan Allah yang tertinggi. Dengan hikmat, dengan kreativitas, dengan ketaatan kita, dengan pelayanan kita, kita bisa jadi berkat. Ibu rumah tangga bisa menasehati temanmu yang tidak percaya Yesus, yang anak-anaknya berantakan, berandalan, sehingga ketika di dalam doa kita bawa anak-anak kita, keluarga kita bisa dipulihkan. Dan bukankah kita menjadi alat kemuliaannya? Seorang yang memilih jalur politikus bisa memiliki hidup yang bersih, sehingga dia menjadi berkat, contoh, teladan bagi orang lain. Bukankah kita menjadi alat kemuliaan? Seorang pengusaha yang diberkati Tuhan dengan uang yang banyak, dia bisa mensupport penginjilan, pekerjaan Tuhan, sehingga banyak gereja, pelayanan bisa dibangun di mana-mana dan banyak orang percaya kepada Yesus. Bukankah Tuhan bisa pakai saudara menjadi alat kemuliaan? Kalau engkau serahkan hidupmu yang sederhana kepada Yesus, Yesus akan pakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia. Saudara, ketika saya ada di Iceland kemarin, saya mengunjungi sebuah kota kecil namanya Klaustur. Dan di hotel di Klaustur saya melihat sebuah patung kayu hiasan. Dan saya tertarik sekali dengan patung ini. Ini semuanya terbuat dari kayu biasa. Dipaku-paku lalu dipelitur, ada yang warnanya agak cerah, ada yang agak gelap. Jadi patung ini terbuat dari kayu biasa. Kayu biasa ini gak ada artinya saudara. Paling buat kayu bakar, buat manasin ruangan yang dingin itu. Tapi di tangan ahlinya, seorang seniman, seorang artis, ini menjadi sebuah patung yang indah sekali. Dan nilainya tentu mahal. Kita ini hidup tanpa Tuhan bagaikan kayu gelondongan. Bagaikan kayu yang ditebang dan kemudian mulai dibuat potongan kecil-kecil. Nggak terlalu berharga. Tapi di tangan ahlinya, dia menjadi sebuah perhiasan yang mahal. Tahukah saudara, Tuhan adalah ahli dari segala ahli. Daud yang biasa menjadi luar biasa. Saudara yang mau hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Percayalah, masa depan saudara indah di dalam tangan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang ketiga, kedekatan Daud dengan Tuhan itu terjadi karena kesadaran bahwa Tuhan menyatakan kuasanya ketika saya dalam kesulitan. Yang pertama kita harus sadar, Tuhan mengasihi saya. Saya berharga di mata Tuhan. Yang kedua kita harus percaya, Tuhan punya rencana besar dalam hidup saya. Dia mau menjadikan saya alat kemuliaannya. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Hidup egois mematikan rencana Allah dalam hidup saudara. Katakan, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Ajar aku taat. Yang ketiga, Tuhan menyatakan kuasanya ketika saya dalam kesulitan. Setiap saat Tuhan bisa menyatakan kuasanya tentunya. Tapi ketika saudara mengalami kesulitan, engkau akan mengalami Tuhan lebih dahsyat daripada waktu-waktu yang lain. Karena itulah dalam Mazmur 27 ayat 1-3 Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya.
Daud percaya kepada Tuhan, bukan kepada para panglima-panglimanya. Karena satu kali dia pernah menghadapi musuh terbesar, Goliat. Dan dia berkata, engkau menghadapi aku dengan tombak dan lebing. Aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan serwa sekalian alam. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Aku akan mengalahkan engkau. Dan ketika Daud bisa membunuh Goliat, dia percaya kalau harimau bisa dikalahkan, kalau beruang bisa dikalahkan, raksasa 3 meter pun bisa dikalahkan. Asal Tuhan selalu beserta dengan aku. Saudara, kalau engkau pernah ditolong Tuhan pada masa yang lalu dan hari ini saudara mengalami masalah yang lain, jangan takut. Tuhan yang tolong kita hari lalu pasti akan tolong kita hari ini. Tuhan yang tolong kita hari ini pasti akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Goliat saja bisa dikalahkan, apalagi orang-orang Filistin yang lain, musuh-musuh yang lain pasti bisa dikalahkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita harus berdiri teguh menghadapi segala perkara. Yang menarik ketika saya ada di Kutub Utara, itu cuaca sangat dingin, kadang minus 24 derajat Celcius, 24 derajat di bawah nol, di bawah titik beku. Saya melihat banyak tanaman yang tampaknya mati, kecuali pohon cemara, pohon pinus. Saya ingin ajak saudara lihat klip ini, waktu saya dan istri naik rusa kutub, rendir, dan melihat pemandangan ciptaan alam yang luar biasa yang tetap teguh seperti pohon cemara. Mari kita lihat. Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Saat ini saya sedang mengendarai rusa kutub atau reindeer karena kami sedang berada di Kutub Utara. Kalau saya perhatikan sepanjang musim dingin di mana cuaca sangat ekstrim, hari ini minus 24 derajat Celcius, banyak pohon-pohon yang tampaknya mati. Tetapi ada sejenis pohon pinus atau cemara yang tetap memiliki daun yang hijau, dan ketika musim semi datang, semua orang akan melihat pohon itu akan tetap berdiri. Ini adalah gambaran sebagai orang percaya dalam segala musim kehidupan kita harus tetap kuat karena ada Tuhan yang menopang kita. Dan pada saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan, jalan keluar bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus pengharapan. Karena Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi setiap anaknya yang berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya mengapa hari Natal kita suka pasang pohon cemara. Karena pohon cemara bukan karena kita nyembah pohon, saudara sekalian, adalah lambang. Dalam cuaca yang sangat dingin, gak ada lagi pohon yang bisa bertahan. Cemara tetap berdiri teguh. Mungkin engkau sedang mengalami musim semi, ada banyak berkat, haleluya. Tapi musim dingin bisa datang, namun imanmu harus tetap kokoh, berdiri menjulang tinggi. Karena ada Tuhan yang selalu menopang hidup kita, umat yang berharap kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita, percayalah masalah-masalah yang lain, Tuhan pasti akan berikan kemenangan bagi kita juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat gambar berikutnya, ada pengalaman menarik ketika saya di Kutub Utara yang tidak bisa dilakukan di negeri tropis seperti Indonesia. Naik reindeer, rusa kutub. Yang kedua naik husky, ini anjing husky, ini lebih menyenangkan saudara sekalian. Karena ini ada 5 ekor anjing dipasang di depan, lalu kemudian ada seperti tong kayu, istri saya duduk di situ. Saya harus mengemudikannya di belakang tong kayu itu saudara sekalian, tempat kayu itu. Dengan 2 kayu, satu di kiri, satu di kanan seperti alat ski. Lalu di tengahnya itu ada rem dari besi begitu. Jadi kalau terlalu cepat bisa direm 1 kaki. Kalau masih lari itu anjingnya rem 2 kaki, saudara sekalian. Jadi saya mulai ini dan cepat sekali larinya. Saya kemudian diberitahu kalau nggak terlalu dingin agak males dia larinya. Tapi kalau dingin kemarin tuh minus 24, saudara sekalian, wah larinya cepat. Dan karena kita kan rombongan saudara, kadang-kadang anjing saya ini hebat sekali, suka nyusul yang depan. Pada jalannya kecil, waduh bisa terbalik, saya rem. Setiap kali ngerem, ini 5 anjing nengok ke belakang. Aduh si anjing teh nengok wae.
Saudara sekalian, dan ini anjing yang mirip serigala, matanya gitu menyeramkan. Cit, dia bilang kenapa ditahan-tahan begitu saudara sekalian. Satu lagi yang menarik, naik motor. Nah kalau dulu Tuhan Yesus pernah jalan di atas air, saya bisa naik motor di atas air saudara sekalian. Karena ini bawahnya bukan tanah, ini adalah sungai. Frozen river, jadi sungai itu membeku, motornya 270 kilogram. Tambah 2 orang, tambah baju yang tebal-tebal saudara sekalian, berapa ratus kilogram. Saya waktu naik motor itu cuma ingat, aduh jangan sampai ini ada yang agak mencair lalu jeblos ke bawah ini, waduh celaka ini saudara sekalian. Dan kita muter-muter, karena rombongan kami, teman saya itu membelikan paketnya, paket premium, jadi paling lama saudara-saudara. Kita pikir naik motor ya buat foto begitulah saudara ya. Ya 10 menit, 15 menit, ternyata 2 jam. Waduh, lewat sungai, lewat masuk hutan, naik ke atas bukit. Waduh, kapan pulangnya ini saudara sekalian. Tapi itu pengalaman. Nah, hari itu kira-kira minus 24 dan sudah diberitahu kalau naik motor karena anginnya kencang bisa 2 kali lipat. Jadi 24 kali 2, 48. Hampir 50 derajat di bawah 0 Celcius. Waduh. Ya kalau masih 1 derajat, 0 derajat, dingin. Kalau begini buka sarung tangan, bukan dingin, beku saudara sekalian. Ini darah bisa beku loh saudara. Nah, setelah melewati pergumulan yang panjang ini, sebelum pulang Indonesia, kita transit 1 hari di Copenhagen di Denmark. Dan diberitahu waktu kita mendarat karena ada tulisannya 1 derajat Celcius. Kita bilang, wah enteng. Kenapa? 30 derajat Celcius sudah dilalui, saudara sekalian. 1 derajat Celcius enteng. Yang tebal-tebal ditinggalkan, diganti dengan yang tipis. Saya ini pernah sekian tahun yang lalu, pelayanan di Toronto, di Kanada. Lalu terbang mau balik ke Indonesia lewat Alaska. Di Alaska pesawatnya turun, Anchorage, masuk penumpang-penumpang, lalu pergi melanjutkan ke negara Asia. Nah ada anak muda di samping saya duduk, kipas-kipas sepanjang perjalanan. Padahal itu kan sudah diatur oleh suhu udara mungkin 20 derajat Celcius, 18 Celcius di pesawat. Ini kipas-kipas terus. Saya tanya, emang kepanasan? Saya kedinginan dari tadi. Oh, panas. Emang kamu tinggal di mana? Saya kuliah Pak, di Alaska. Biasanya minus terus, jarang itu. Matahari juga cuma 3-4 jam, tapi hari-hari ini agak enakan. Kenapa? 1 derajat Pak, enak katanya. Hah? 1 derajat enak? Waduh. Tapi kemarin saya benar-benar merasakan loh saudara. Dari 30 derajat, begitu sampai 1 derajat plus. Itu enak, wah enak nih. Kenapa? Nggak ada salju. Karena saljunya kan 0, membeku. Nggak ada salju, jadi kita bisa jalan-jalan lebih santai. Saudara, ketika sesuatu yang lebih berat kita sudah lalui dengan pertolongan Tuhan. Masalah yang lain datang, enteng. Karena kita tahu ada Tuhan yang lebih dahsyat, yang telah memberikan kemenangan masa lalu, akan menolong kita pada masa ini. Jadi sebagai kesimpulannya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam? Kalau saudara ingin mengenal Tuhan lebih dalam, pertama, baca kisah hidupnya. Saudara akan tahu siapa dia. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, baca Alkitab. Karena dalam Alkitab ada kisah hidup Yesus, ada perintah-perintah Tuhan, ada kehendak Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. 4 pasal 1 hari, saudara akan habiskan dalam jangka 1 tahun bahkan kurang. Ya, kalau saudara mau baca Alkitab, baca teratur 4 pasal. Atau 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru. 2 pasal pagi, 2 pasal malam. Berurutan, jangan lompat-lompat. Saudara akan mulai ngerti isi hati Tuhan. Yang kedua, gimana kita bisa kenal dekat dengan orang? Ngobrol dengan orang itu. Semakin saudara ngobrol, tahu pikirannya, tahu perasaannya, tahu isi hatinya. Ngobrol dengan Tuhan berarti berdoa. Seperti Daud yang berkata, 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Daud sehari, bukan cuma sholat 5 waktu, 7 kali saudara. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sehingga kerinduannya, izinkan aku tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan inilah yang kita akan lakukan dalam kekekalan. Tinggal di hadapan Tuhan. Coram Deo. Berada di hadirat Tuhan, berada di hadirat
di hadapan Tuhan selama-lamanya. Dan bukankah itu harus dimulai dari sekarang? Ini doa saya, supaya kita lebih mengenal Tuhan, makin dalam, melalui firman, melalui doa, melalui pengalaman pribadi. Bahkan ketika kesulitan datang, itu adalah waktu di mana Allah akan menyatakan kuasanya yang lebih hebat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.